Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkah limpahan rahmat, ma'unah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di tengah kesibukan dunia kita tetap istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kewajiban kita, yaitu menghadiri ibadah Jumat. Harapan kita semoga kita tetap istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada keharibaan junjungan kita Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan sekaligus mengajarkan ajaran Islam kepada umat manusia hingga sampai kepada kita semua. Harapan kita semoga keislaman dan keimanan yang kita miliki ini bisa kita pertahankan, bahkan kualitasnya bisa terus kita tingkatkan, tentu dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya secara tidak langsung kita berusaha menaikkan tingkat atau level derajat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, ketika manusia melakukan kemaksiatan dan dosa, maka secara tidak langsung dia merendahkan diri dan bahkan lebih rendah daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pembukaan mukadimah tadi telah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertuang di dalam surah yang menjadi idola kita kalau kita salat sendirian, yaitu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah ini merupakan surah yang paling terpendek, tetapi memiliki makna yang sangat luas, dan bahkan kalau kita amalkan, aplikasikan dalam kehidupan nyata isi yang terkandung di dalamnya, maka insya Allah kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang paripurna. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna a'tainakal kautsar.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kenikmatan kepada kamu. Dari awal ayat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi bahwa manusia ini atau kita ini telah banyak menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau kita ingin menghitung nikmat-nikmat itu, Allah Subhanahu wa taala sudah informasikan kita tidak akan sanggup menghitungnya. Betapa banyak yang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentu nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut memiliki konsekuensi logis. Sebagai hamba yang tahu mensyukuri, tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam informasi sesungguhnya tersirat makna agar hamba Allah Subhanahu wa taala yang menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama syukur bil lisan. Bersyukur dengan ucapan kata-kata. Dari lubuk hati yang paling dalam kita mengucap syukur alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika budaya syukur dengan ucapan syukur itu kita biasakan, kita budayakan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang hatinya insya Allah tenang. Dan bahkan ketika mendapatkan kelebihan harta dan nikmat, dia tidak akan pernah merasa sombong dengan apa yang dia miliki, karena dia sangat meyakini bahwa semua yang dia miliki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara mensyukuri nikmat tersebut yang kedua yaitu asyukru bil qalbi. Bersyukur di dalam hati kita, merasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan melahirkan pemikiran-pemikiran yang positif. Ketika bahkan secara kasat mata dinilai sesuatu ujian dan musibah, dia tetap mengambil sisi positif bahwa saya bersyukur mendapatkan hal yang ini. Kalau bukan mungkin atau kalau bukan yang didapatkan musibah yang seperti ini, kemungkinan musibah yang lain yang akan datang. Bahkan dalam posisi mendapatkan musibah sekalipun, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang nanti setelah kejadian baru mengetahui, memahami rahasia musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang yang mungkin ditinggalkan kapal, dia bersyukur. Awalnya merasa kesal, kenapa ditinggalkan oleh kapal. Tetapi pernah kejadian beberapa tahun yang lalu, ada speed yang terbakar dan akhirnya orang yang awalnya kesal dengan ditinggalkan speed tersebut, dia merasa bersyukur ditinggalkan. Kalau mungkin ditinggalkan, dia ikut terbakar dalam speed tersebut. Jadi bersyukur itu tidak hanya dalam posisi kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mendapatkan ujian, ada peluang untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indahnya, tenangnya hati ketika mampu senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu bersyukur baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan keistimewaan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala rencanakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara untuk mensyukuri nikmat yang ketiga yaitu asyukur bil amal. Bersyukur dengan amal perbuatan. Ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kalau nikmat itu berupa kesehatan, berupa kekuatan, maka tentunya dengan cara bersyukur atas nikmat itu, yaitu memanfaatkan nikmat sehat kita, nikmat kuat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nikmat itu berupa harta, berupa uang, maka tentunya harta dan uang itu dimanfaatkan, dibelanjakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya berkurang nikmat dan harta yang dia miliki, akan tetapi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan harta yang dia miliki tersebut, dan bahkan sisa harta yang dia belanjakan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumbuh dan berkembang. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipatkan harta orang-orang yang sedang biasa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat berupa fisik yang kuat, fisik yang sehat, yaitu dengan cara beramal soleh. Dan salah satu amal soleh yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika, maka salatlah karena Tuhan. Jadi salah satu motivasi salat yang kita kerjakan yaitu atas dasar rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak kepada kita. Kalau motivasi salat yang kita lakukan ini atas dasar syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan senantiasa ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanhar rabbik, yaitu dan berkurbanlah tentunya karena Tuhan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam satu ayat ada dua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendirikan salat karena Tuhan dan berkorbanlah. Hanya saja perintah yang kedua yang disuruh atau di akhir ayat ini terkadang kurang mendapatkan perhatian yang serius dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatanya di dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang memiliki kemampuan dalam sisi finansial, dalam sisi harta, tetapi yang memiliki kemauan untuk berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap tahunnya sangat minim, sangat sedikit. Bisa kita saksikan dalam tiap-tiap masjid tiap tahunnya, secara hitungan matematika, mungkin jamaah yang memiliki kemampuan rata-rata sangat banyak dalam setiap masjidnya, tapi dapatlah kita lihat bahwa tiap tahunnya sangat sedikit yang memiliki kemauan, padahal sesungguhnya dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Terkadang yang menjadi perhatian kita, yang menjadi prioritas kita, yaitu perintah yang pertama, yaitu mendirikan salat. Fasholli li rabbika. Tetapi terkadang perintah yang kedua kurang mendapatkan perhatian yang serius dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala beriman. Ini adalah tugas kita untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Mengingatkan kawan kita, sahabat kita, kerabat kita. Di waktu-waktu senggang kita berkunjung, berkomunikasi, mengingatkan bahwa kalau kita sudah memiliki kemampuan, ayo kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanhar rabbik, berkorbanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berkorban untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, akan tetapi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa
secara lahirnya, secara kasat mata yang kita sembelih, yang kita korbankan adalah hewan kurban. Tetapi pada hakikatnya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu mendirikan salat karena Allah Subhanahu wa taala maupun berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak semua orang senang kepada kita. Ada orang-orang yang tentunya tidak senang melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diinformasikan dalam Al-Quran di akhir ayat bahwa mereka yang membenci kami dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dialah yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Demikianlah khutbah Jumat kita pada yang berbahagia ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah, dan yang paling terpenting daripada itu yaitu bisa kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling prioritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa taqullah faqad faza al-muttaqun. Faqala azza min qail. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wa fa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma in kana rizqina fis sama'i famdilhu wa in kana rizqina fil ardi fahrijhu wa in kana rizqina musran fayassirhu wa in kana rizqina haraman fatahhirhu wa in kana rizqina ba'idan faqarribhu bihaqqi la ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum 'alakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام